Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali rasanya Beduk kembali hadir, menjumpai jamaah yang sudah hadir di studio untuk mengkaji bersama, untuk mendengarkan tausiah bersama dari Mama Dede. Karena sekarang kita sedang berada di program Rumah Mama Dede. Iya, dan sebelum dengarkan tausiah dari Mama Dede, Beduk mau dengar dulu nih, dari mana aja jamaah yang sudah hadir pada pagi hari ini. Oke, Beduk mau tanya dulu nih ya. Selamat datang buat Majelis Ta'arif Khairunisa Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk Majelis Ta'lim Al-Wasliyah Labura Medan Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tengah nih, Hijabers Jatisari Community Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa nih, yang depan muda-muda, yang kanan kiri mudah-mudahan muda. Mudah-mudahan muda. Tapi jiwanya muda karena tetap kita ngaji terus sama Mama Sam. Waalaikumsalam. Ya Allah. Apa kabar? Ih kangen. Ini cucu saya kenalin dari Ciamis baru sampai. Baik. Nih kenalin nih temen nenek namanya Beduk nih. Nemenin nenek. Tuh yang rombongan berempat batik-batik habis kondangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba perhatikan Ya, cantikan neneknya, cantikan cucunya. Minta maaf, ini cucu nenek? Ya. Kok kayak sepupunya nenek? tua dong, Nek. Biarin emang jangan suka diambil hati. Iya, Nek. Ini namanya siapa, Nek? Namanya En. Dandan. Iya, En. Iya, Dandan. Kan dan bahasa Inggris ya. Dandan. En. Kalau di Ciamis namanya banyak Dede. Dede. En. Oh En. iya. Bukan N bahasa Inggris, Oh, En. bukan En. Jangan suka norak, udah diam. Iya, Duduk iya. En, duduk. Iya. Ya. Nggak apa-apa nih, Nek. Gangguin, Ya, Nek. nggak apa ya. Nggak apa-apa ya, Temenin Nek, Nek ya. sebentar ya. Iya, Nek. Itu Bisa di bingung, kampung ya? Nek, dia, Nek. Nggak apa-apa, biarin. Dia mah emang rada begitu, baru kenal. Iya, Nek. Lihatin, perhatikan emang begitu kelakuannya. Oh, gitu. Jangan kaget, makanya Nek kasih tahu dulu. Oh, iya, Nek. Ya perhatiin aja, nggak usah dikomentarin, emang begitu. Dari Iya. kampung ya, Mah? Iya, dari kampung, Iya, jadi kelihatan, gayanya Mak. gaya kampung. Iya. Maklum, kita kan orang kampung. Iya, bener, Mah. Ciamis ya, Mah? Iya, rezeki kota. Iya, bener. Mah. Aduh, baik. Naon? Bedu ini lagi agak sedikit gimana gitu ya, Mah ya? Iya. Pagi siaran, berangkat gelap, pulang gelap, pas ngaca gelap juga. Iya. Oh. Mati. Pempat. Pergi Pempat. pagi, pulang terang. Iya, pergi pagi, pulang pagi, terus belum habis siaran, langsung syuting Mama Dede, habis syuting Mama Dede, syuting lagi. Iya. Ya, alhamdulillah sih, Ma, ada hasilnya. Iya. Tapi, ya begitu deh, Ma. Oh, orang sibuk, Nek. Iya. sibuk Orang gedean ya, perutnya Nek. gede, kamu baru tahu. Oh iya, itu tapi kerja dari pagi sampai malam, kerja apa dikerjain? Kasian ya, kasian belum kenal ya. Dikerjain emang PR, dikerjain. Jadi dia Kerja kurang mensyukuri nikmat, En. Oh. Makanya seperti nenek tadi bilang, nenek ini orang kampung, tapi rezeki kota. Kenapa? Barokah maksud nenek gitu. Barokah ya? Iya, Jadi iya. kalau nenek mah mensyukuri nikmat, alhamdulillah dia kurang syukur. Masalah berkah, rezeki barokah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Apa sih berkah? Berkah itu tetapnya sesuatu. Berkembang dan kemudian tumbuh. Ini nikmat belum selesai, numbuh lagi nikmat yang lain. Tumbuh lagi nikmat yang lain. Tumbuh lagi nikmat yang lain. Bersambung, bersambung, bersambung. Bertambah, bertambah, bertambah. Itulah keberkahan. Siapa orang yang dapat keberkahan? Anda silakan lihat di dalam surat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Kalau seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, pasti aku buka pintu barokah dari langit. Amin. Amin. Aku buka pintu barokah dari bumi. Amin. Amin. Kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, nauzubillah, azabku sangat pedih. Ini janji Allah. Artinya apa? Modal yang harus kita miliki biar kita dapat keberkahan, iman dan bertakwa. Iman. Percaya. Semua rukun iman yang 6 harus kita yakini. Mana tanda orang yang beriman? Anda lihat Al-Mu'minun ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qad aflahal mu'minun walladzina hum li furujihim hafidhun walladzina lahum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini harus dimiliki oleh kita. Kalau kita pengen barokah, ini janji Allah. Salat yang khusyuk. Jangan ngomong, berbicara, berbuat yang tidak berguna, dapat barokah. Janji Allah loh, nggak pernah bohong. Keluarkan zakat, jaga kehormatan diri, jangan selingkuh. Ini dijanjikan oleh Allah. Pasti mereka dapat keberkahan. Orang yang mengaku beriman, pasti dia mengerjakan segala perintah Allah. Menjauhi yang dilarang oleh Allah, pasti datang keberkahan. Orang yang agamanya terus menerus, tidak pernah tergoyahkan dengan apapun godaan yang datang kepada dia, pasti dia ibadahnya akan konstan terus menerus, nggak ada mundurnya, nggak ada ogahnya, terus mereka hidupnya pasti barokah. Rasul bersabda, kalau orang yang sholatnya terus mereka lakukan, segala perintah Allah dikerjakan, yang dilarang dihindari, mereka nggak bakal kelaparan, mereka nggak bakal telanjang. Ini berkah. Makanya orang yang benar beriman, tadi kata Allah dalam ayat tadi, kalau sholat khusyuk. Ibu selama ini sholat ibu sudah khusyuk apa belum? Belum. Mikirin apa? Mikirin utang. Siapa yang punya utang ngacung? Sholatnya harus khusyuk. Bagaimana kehusuan sholat? Wudhu yang benar. Takbiratul ihram dari hati yang paling dalam. Yakinkan bahwa saya menghadap Allah. Allah melihatin saya. Sebelum usoli, niatkan dengan ta'uz dan basmalah. Ini membuat sholat kita semakin khusyuk. Anil lagwi mu'ridun. Orang yang dapat keberkahan, orang yang beriman, tidak pernah berkata dan berbuat yang tidak berguna. Kalau kita ngomongin orang, kita ngarumpi dan seterusnya. Kira-kira hidup kita salah apa salah? Salah. Nggak perlu ribut ngomongin orang, tapi nasehatin orang lain. Ini mereka yang mendapatkan keberkahan karena mereka orang beriman. Janji Allah dalam ayat tadi. Makanya orang yang mengerti agama setiap saat dan kesempatan akan selalu mengajak orang sekelilingnya untuk tetap istiqomah dalam beribadah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Dalam muncul di antara kalian orang yang mengajak orang lain berbuat baik, mencegah orang lain berbuat munkar, mereka semua orang beruntung. Kalau mau berkah, kita punya harta, keluarkan sedekahnya, keluarkan zakatnya, itu barokah. Orang yang barokah karena dia bersedekah, orang yang disedekahin itu mendoakan kita. Allah ridho dikasih rezeki, kan dimakan sendiri, berbagi dengan orang sekeliling. Si Anu bangkrut, kenapa? Tukang main cewek, pantas nggak? Si Anu bangkrut tukang main judi, pantas nggak? Si Anu bangkrut tukang mabok, tukang teler, pantas nggak? Pernahkah Anda mendengar? Si Anu bangkrut, emang kenapa? Sedekah melulu, ini kelihatan barokah. Orang yang banyak bersedekah bukan makin habis, tapi makin banyak melimpah ruah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki di arah yang tidak pernah kalian duga. Ini keberkahan. Makanya caranya bagaimana? Kita harus sadar semua nikmat asalnya dari Allah. Semua kebaikan berasal daripada Allah. Mana nikmat Allah? Sangat banyak, nggak bakal kehitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmatmu nggak bakalan kehitung. Biar barokah datang, hendaklah kita semua yang dalam genggaman kita dipakai di jalan yang Allah ridho.
luar biasa. Tapi manusia yang zolim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha innal insana ladzalumun kafar. Rezeki kalau dihitung nikmat dari Allah nggak bakal kehitung. Manusia zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Ini masalahnya. Kenapa keberkahan jauh dari kita? Nggak pernah mensyukuri nikmat. Coba mata yang bisa melihat. Seringan lihat Quran, seringan lihat nonton TV, sinetron. Sius nih. Makanya nggak jauh dari keberkahan. Karena kebanyakan kegoda setan. Ini yang harus kita hindari. Semua elemen yang Allah berikan kepada kita. Dipakai di jalannya Allah ridho. Biar kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Sesuai dengan perintah Allah tadi dalam surat Al-A'raf 96. Oke, baik. Jangan lupa tuh. Apa tadi yang Mama sampaikan ya. Nanti lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Tadi dengarkan Mama ngomong apa? Dengan Ngomong apa, En? kalau kita itu ibadah harus ikhlas ya Nek ya, Ya. supaya berkah. Sesuai dengan perintah Allah. Betul. Makanya ruh ibadah ada dua. Ya. En mah tahu. Nenek ajarin dari kecil. Iya. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua ittiba. Apa yang namanya ittiba? Sesuai dengan Rasul ajarkan. Kenapa? Yang dikasih wahyu oleh Allah hanyalah Rasul. Beliau menyampaikan kepada kita. Kan bukan Allah yang langsung ke kita. Walaupun suami Anda namanya juga Wahyudi, nggak dapat wahyu. Istri yang Wahyuni nggak dapat wahyu. Rasul menyampaikan kepada kita, otomatis kita harus ittiba tiap ibadah. Makanya kaji ilmu fikih biar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nek ngomong-ngomong mau tanya, aku Naon? kesini tuh juga pengen ketemu sama Kak Ipeh. Kemana? Kak Ipeh itu lagi pulang mudik ke Makassar, ke Pinrang. Lagi mau ikut Karena kawin massal. mau nikah dia. Nikah. Calon suaminya orang Bogor. Orang Bogor. Kamu sama kita ntar ngomongnya Sunda. Makanya KN. ntar KN ajarin. En kapan nikah, Ma? Kasih tahu Nek. Ya, ntar Nek cariin. Ini ada Ijul. Ijul. Di sini juga. Ayo, ini mah jangan udah pada tua. Jangan, jangan, Ntar jangan. Nek cariin ya. Yang ganteng apa yang kelihatan sudah mateng? Yang nggak Yang Ganteng? ganteng, kalau sudah matang apanya dulu Nek yang matang Nek? Maksudnya mateng dari pemikiran, Aduh. mateng dari harta. Sama Emang kayak anak itu. kecil belum ngerti. Bener, Ma. Ntar deh di belakang Dah. Nek ajarin. Ajarin. Udah. Udah coba closing itu. Ganti di closing tutup. Ya udah makasih ya gitu. Oh, terima kasih pemirsa, kita kembali lagi di rumah. Mama Dede. Rumah Mama Dede. Ya kita kembali lagi di rumah. Nek, Iya. ngomong Nah. soal berkah nih Nek. Duluan ya Mas Budu ya. Iya deh. Udah lama nggak ketemu sama Iya dia. bener nanya dah. Nawan. Nek, tadi kan Nek bilang kan kita kalau mau mendapatkan berkah harus ikhlas ya Nek ya. Terus mengikuti semua yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba namanya. Iya, itiba Nek. Tapi mungkin nggak Nek kalau berkah itu jadi hilang? Karena kan namanya manusia itu kan imannya suka naik turun Nek. Ya. Ketika dia imannya lagi turun terus tidak sengaja berkata kasar misalnya Nek menyakiti hati orang. Mungkin nggak Nek keberkahan yang sudah ia dapatkan Bukan hilang? mungkin, pasti. Makanya kita ini harus istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah. Coba EN lihat di dalam surat Al-Aqab ayat 13. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian istiqomah dalam keimanannya, tidak pernah turun. Istiqomah terus. Jangan takut, jangan khawatir. Aku bersama denganmu. Jadi, kalau kita pengen selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, istiqomah dengan perintah Allah. Contoh, kalau ada orang kerjasama. Misalnya, EN sama Bedu pengen kerjasama usaha. Dua orang, dua-duanya niat karena Allah biar dapat rezeki buat ngurusin keluarga, Allah yang ketiga. Kalau ada 3 orang join usaha, mereka tiga-tiganya ikhlas hanya mengharap ridho Allah. Niat rezeki yang mereka terima buat keberkahan hidup mereka biar nolongin orang lain, Allah yang keempat. Dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau satu di antara mereka yang joinan tadi,
yang berserikat, yang kerjasama tadi, ada yang niatnya buat kekayaan, buat pamer sama orang, biar saya dikatakan hebat dan seterusnya, Allah mundur. Hancur usaha mereka. Makanya kalau ada orang usahanya hancur, artinya satu di antara sekian orang yang pemegang saham tadi, ada yang niatnya kena dunia. Jadinya dari misalkan tadi Nenek bilang 4 orang nih Nek, itu 1 orang gitu. Artinya kalau misalnya keberkahannya hilang untuk 4-4. Hilang untuk 4-4. Meskipun cuma 1 Nek. Meskipun. Karena mereka kena imbasnya. Satu di antara mereka niatnya karena pamer. Kan? Maaf. Itulah kenapa Nenek lihat kalau mimpin doa. Ya Allah berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu. Artinya kalau kita punya rezeki bukan buat kita. Ada saudara, ada ponakan, ada tetangga, ada tukang kita. Itu semua berhak. Maka kita berkah. Coba lihatin Nenek. Selalu kan kesimak yang dekat orang. Tapi yang dekat kita. Di kita suka banyak salah kaprah dari mana-mana datang. Itu yang salah. Memanfaatkan situasi. Oh. Kalau ini mah kadang-kadang suka ketemu teman-teman santri gitu mah. Apakah ini jatuhnya adab atau memang benar ketika nih gelas kiai ini mah udah selesai nih mah. Ya. Begitu kiainya pergi set udah buru-buru pengen minum atau Nah, Habib gitu kan. betul. Langsung pengen diminum Itulah makanya kalau ngasih guru, mereka suka ngasih di gelas besar. Maksudnya biar tidak habis. Sisanya buat mereka. Contoh. Rasulullah SAW lagi sedang ngaji nih, kayak kita begini nih ngaji. Dikasih minum sama yang punya rumah. Rasul meminumnya. Sebelah kiri beliau itu ada anak. Sebelah kanan bapak-bapak banyak. Rasul nyolek dulu nih ke anak kecil. Bagaimana kata kamu? Sisa minuman aku ini, kamu mau minum atau bapak-bapak yang banyak? Anak tadi mengatakan, demi Allah, saya tidak ridho kalau engkau sudah niat memberikannya kepadaku, berikan kepadaku. Langsung Rasul tidak berpikir panjang, diberikan cangkir tadi kepada anak tadi. Karena dia sudah duluan dari tadi mesen sisa minumnya. Itulah kenapa kalau ada ustadz-ustadz yang hebat. Itu jamaah tuh benar kata Bedu. Sisa minumnya itu dia berebutin. Maaf. Banyak bahkan kalau di Jakarta kan, di Betawi itu kayak Tanah Abang, Kuningan. Yang tahu mah karena keluarga mah ada di Kuningan, dari Tanah Abang. Itu kalau makan tuh kan di nampan. Rame-rame tuh mah ya. Rame-rame. Kalau 4-5 bacaan orang. ya, bacaan. Betul. Nah, kalau yang bekas gurunya itu terus terang. Sampai ribut mereka. Akhirnya suka dibagi seorang secomot. Maksudnya ngambil keberkahan dari situ. Luar biasa. Jadinya syirik ya Nek? Tidak. Ambil keberkahan, minta keberkahan. Berbicara masalah rezeki yang berkah ya mah. Kan rezeki yang berkah adalah ketika kita syukuri kemudian dengan cara membelanjakan rezeki itu di jalan Allah. Betul. Ya, Ma, ya, agar jadi berkah gitu kan. Tapi namanya manusia seperti kata En tadi, ketika imannya udah turun, kadang-kadang tuh rezeki dipakai untuk hal-hal yang malah bermaksiat terhadap Allah. Nah itu bagaimana keberkahannya? Apakah merusak hilang. semuanya? Hilang. Hilang walaupun sedikit, Mbak. Hilang. Makanya kita selalu menjaga. Seluruh yang kita lakukan, itu jangan di jalan yang temannya setan. Mubazir. Itu temannya setan. Setan selalu mengajak manusia kepada kedurjanaan. Makanya kita jaga diri dengan istiqomah dalam beribadah. Nek, ngomong soal mencari rezeki dengan cara yang berkah, Nek, kan EN mau kerja di TV ya Nek ya. Kalau misalnya nih nantinya EN diminta untuk pegang program gosip Nek, kan EN tahu itu dosa. Tapi kan EN anak baru nih, karyawan baru, kalau nolak nanti EN dipecat. Itu gimana Nek nanti gajinya? Nek? Mendingan dipecat daripada kamu mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Apa kamu bisa menjamin besok lusa masih hidup? Nenek sarankan, mendingan kamu pecat. Artinya kamu mengerjakan perintah setan. Allah sangat murka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Kata Allah Al-Hujurat ayat 12. Jangan kamu berburuk sangka. Karena buruk sangka adalah dosa. Jangan tajasus, kepo, sotoy. Jangan menggunjing. Siapapun yang bersangkut paut dengan acara itu di hadapan Allah semuanya dosa. Seperti orang yang makan daging bangkai sudah kalian yang sudah busuk. Mau nggak? Enggak. Makanya hindarkan. Mendingan kita nggak punya kerjaan seperti itu karena Allah pasti persiapkan kerjaan yang lain yang halal. Disiapkan.
Ya, Mah, mungkin Mama bisa langsung sekalian lagi mungkin kepada jamaah tentang keberkahan, Mah. Rezeki yang berkah bisa ditambahkan buat jamaah, Mah. Oke. Apa sih yang dimaksud rezeki yang barokah? Rezeki yang sebagian kita ambil, sebagian dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Anda lihat At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil fardatan minallah. Siapa yang berhak dengan sedekah kita, rezeki dalam genggaman kita, bukan mutlak milik kita. Hak fakir. Siapa fakir? Orang yang penghasilannya di bawah 50% kebutuhan pokok. Misalnya kebutuhan pokok itu 5 juta. Ini orang cuma dapat 2 juta. 2 juta setengah. Maka dia berhak dengan zakat dan sedekah kita. 2, miskin. Orang yang miskin yang penghasilannya di atas 50% kebutuhan pokok. Misal saya ambil gampang saja. Kebutuhan pokok seseorang 5 juta. Ini orang penghasilannya 4 juta, 3 juta setengah, 4 juta setengah, tidak sampai 5 juta. Dia kategori orang miskin. Mereka pun berhak dengan zakat dan sedekah kita. Yang ketiga amil zakat. Mereka berhak. Makanya harus jujur dia amil zakat. Jangan berat sebelah. Yang keempat budak belian. Sekarang udah nggak ada. Yang kelima mu'alaf. Kenapa yang namanya mu'alaf setahu saya selalu dibuang oleh keluarganya. Dia miskin nggak punya apa-apa. Dibuang. Bahkan sekarang disiksa dan seterusnya. Mereka berhak dengan zakat dan sedekah kita. Siapa lagi? Orang yang berhutang di jalan Allah. Misalnya saja ada orang yang bikin masjid, semennya boleh ngutang. Bikin pesantren, batunya masih ngutang. Mereka berhak dengan zakat dan sedekah kita. Siapa lagi? Guru-guru ngaji yang miskin. Mereka berhak mendapatkan zakat dan sedekah dari jamaahnya. Tapi jadi guru ngaji berikan contoh, jangan rakus, jangan serakah. Masya Allah, di kita banyak yang aneh. Saya juga waktu pertama datang ke Jakarta aneh. Kalau mau masuk bulan Ramadan suka ada guru ngaji yang mintain emud. Itu ngaji di mana? Gak ada dalam ilmu fikih. Emud itu takaran. Terus ada lagi, saya sini banyak yang lapor jamaah. Di tempat saya mah guru ngaji. Itu semua jamaahnya kalau zakat fitrah harus ke dia. Tidak ada. Apalagi tentang ada yang miskin. 2-3 orang cukup, jangan serakah. Kenapa? Rasul bersabda kalau ada orang mencari harta, niatnya buat keberkahan, buat nolongin orang lain, Allah berikan keberkahan. Di luar dugaan terus ngalir dari mana-mana. Tapi kalau ada orang cari rezeki, niatnya buat keserakahan, buat kerakusan, hanya buat dirinya, tidak memikirkan orang lain, hapus dan putus semua keberkahan. Na'udzubillah min dzalik. Anda lihat. Tidak sedikit orang yang kaya tapi hidupnya nggak barokah. Menderita seumur-umur. Kurang syukur. Rasul bersabda, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau mereka dapat kesenangan, kebahagiaan, mereka bersyukur. Syukur itu baik baginya. Kalau mereka mendapatkan musibah, ujian, mereka bersabar. Sabar itu baik baginya. Bagi orang yang imannya mantap, banyak sedikitnya rezeki, tidak masalah. Yang penting syukurnya. Dan Allah menjamin orang yang iman dan bertakwa kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, apa yang dia butuhkan dicukupi. Punten. Masya Allah. Anda lihat. Ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Tapi tenang aja. Nggak pernah ada keluhan. Sekarang mertuanya masuk rumah sakit. Duitnya ada. Gentengnya bocor, duitnya ada buat betulin. Giliran nyicil motor, duitnya ada. Motornya mogok, duitnya ada. Setiap dia membutuhkan sesuatu, rezekinya ada. Ini jaminan daripada Allah buat orang yang beriman, yang bertakwa, yang dijamin keberkahannya oleh Allah. Hidup yang paling nyaman, hidup yang pas-pasan, pas butuh, pas ada. Mau apa mau? May yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertawakal kepada aku jadikan segala yang dia butuhkan tercukupi. Makanya hidup selalu bersyukur. Oke, baik, terima kasih Mama.
Kita bersyukur sudah sampai ke segmen 2. Setelah ini kita akan masuk lagi ke segmen berikutnya. Nah, inilah kesempatan buat jamaah untuk bertanya sama Mama tentang rezeki yang berkah ya, Ma ya. Mama boleh istirahat dulu ya, Ma. Setelah ini kita kembali lagi. Siapkan pertanyaannya nih buat jamaah nih, masing-masing satu untuk bertanya tentang rezeki yang berkah. Ya, En ya. Jangan kemana-mana jamaah, karena setelah ini kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, sekarang nih kita mau coba En bawain acara ya. En? Coba ya. Udah mirip belum ya sama Udah, KIP ya? KIP. Ya. Nah, ibu-ibu, sekarang waktunya untuk bertanya sama neneknya En nih. Yo, silakan. Nah. Tapi En mau kasih semangatnya dulu nih. Bu, galau Bu. Nah, oke, bagus. Pinter-pinter ya Pinter-pinter ya. ibu-ibunya ya. Berarti En sering nonton kita. Iya dong. Di Ciamis ada TV kan? Ada dong. Colokin ke listrik apa kemana? Ke hidung. Duh ngehina keluarga kita. Iya, Gawat. Nek. Tuh, Nek, marahin, Nek. Tentang di kampung. Bukan. Kita punya TV ya. Punya TV. Takutnya Duain. kan listrik belum masuk pakai genset atau apa gitu, Ma. Kita mah Ciamis juga orang kota. Oh iya iya iya. Baik, sekali lagi. Bu, galau, Bu. Iya, jangan galau, Bu. Karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Silakan, silakan. Siapa yang mau bertanya bertanya duluan? Berdiri aja mau turun, Bu, udah nyampe. Itu saking semangatnya. Oh, saking semangatnya, iya iya. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Putriana dari pengajian Majelis Taklim Hairunisa, Depok. Galau, Ma. Ada apa, Bu? Ini mau tanya nih, Ma. Ini mau tanya nih, Ma. Iya, 2 kali ya. Kalau misalnya saya ini punya rezeki, Mah ya. Saya punya 2 orang tua, yaitu mertua dan ibu kandung sendiri. Iya. Itu saya saya ngasih rezeki lebih kepada mertua saya dibandingkan kepada ibu saya. Karena mertua saya hidupnya lebih daripada orang tua saya sendiri. Jadi itu bagaimana, Mah? Liun fik dzu saatin min saatih. Sesuai dengan apa yang kita miliki. Karena orang tua saya lebih mampu, saya kasihnya sedikit. Dia udah nggak butuh lagi bantuan. Sementara mertua saya, maaf dalam tanda kutip, orang kurang mampu secara ekonomi, saya berikan agak banyak, tidak masalah. Sesuai kebutuhan, gitu, sesuai kebutuhan, tidak masalah. Karena dia lebih membutuhkan. Kita tahu orang tua kita sekian, tapi yang lebih baik kita bicara, Mama, maaf ya Mah ngasihnya segini, sementara mertua sekian. Minta ridhonya ya Mah. Siapa tahu mamah Anda orang kaya ditambahin nih buat besan. Kan gitu harusnya Mah. Jadi adil tuh nggak harus sama rata ya, Ma? Tidak, yang namanya adil baik kepada siapapun sesuai dengan kebutuhan. Porsinya. Jadi bukan jumlah nominalnya sama, tidak ada. Nggak usah sama orang tua dan mertua. Anak aja kan kebutuhannya beda-beda. Betul, Ma. Makanya yang namanya adil bukan nominalnya sama, porsinya sama, tapi sesuai kebutuhan daripada masing-masing pihak. Nggak, Bu Dewi? Ya. Makasih, Made. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disingkat jadi orang Bali dong, Made. Mamah Dede. Biar cepat kelar. Terima kasih, Made. Tapi, iya, emang bedanya beda berapa banyak? Misalkan ibu 10, mertua 30 atau berapa bedanya berapa, Bu? Bedanya? Mau tahu aja lu. Oh iya. Enggak. Kalau saya beda banyak mertuanya, saya mau jadi mertuanya. Oke, selanjutnya nih yang sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Daryati dari Majlis Taklim. Nama saya siapa Ibu? Ati Daryati. Ati. Iya. Anti. Ati. Oh, Ati. Iya. Ini dia. Ati? Ati Daryati Oke, Bu Ati. Bukan dari Medan, Bu, tadi? dari Majlis Taklim Oh, dari Muslimat Al-Wasliyah Laburo Medan. Oh, Mana? iya. Kalau nih Mah, Ada apa Bu Ati? gimana caranya mencari keberkahan dalam kehidupan rumah tangga menurut syariat Islam? Oke. Kalau kita pengen rumah tangga yang barokah, satu,
Seluruh anggota keluarga sholat. Bapaknya, emaknya, anaknya. Wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Surat Toha ayat 32. Perintahkanlah semua keluarga sekalian, suami, istri, anak-anak untuk sholat dan sabar ngajak sholat. Ajakin, kasih contoh, doakan. Yang kedua, seluruh anggota keluarga baca Quran. Bapaknya baca Quran, anaknya baca Quran, emaknya baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran memberikan syafaat pertolongan bagi siapa yang membacanya. Yang ketiga, keluar masuk rumah kalau pengen barokah, semua mengucapkan salam. Bapaknya, emaknya, anaknya. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, masing-masing 10 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullah, dijawab waalaikumsalam warahmatullah, masing-masing 20 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masing-masing pahalanya 30. Saya tanya Anda, kalau Anda mengucapkan salam pengen pahala 10, 20 apa 30? Makanya kalau anak Anda pulang sekolah, kum, emaknya jawab lom, hilang, nggak dapat pahala. Iya. Minimal Anda ajarkan kepada putri-putri Anda, minimal assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Artinya kalau anak cucu kita cuma kum doang, jangan dijawabin dengan lam, tapi ajarkan salah sayang. Minimal assalamualaikum. Terima kasih Mama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus sholatnya ya Nek ya, semua. baca Qurannya Iya. ya Nek. Tapi kalau misalnya di dalam satu keluarga ada yang nggak bisa baca Al-Quran, berkah nggak Nek keluarganya Nek? Masya Allah berkurang. Makanya seluruh anggota keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Jangan didiemin. Biarin dah, udah gede, ngerti sendiri. Ngerti dari mana? Orang Padang mengatakan Allah bisa karena biasa. Coba, nggak usah jauh. Bayi baru lahir bisa ngomong nggak? Belum. Kenapa bisa ngomong? Diajarin. Diajarin. Mama, ayah, diajarin kan? Diajarin mah. Anak lahir bisa jalan nggak? Enggak. Kenapa jadi jalan? Dijalani, dituntun. Dijalanin. Ayo titah, Diajarin titah, jalan. selangkah. Udah ajeg nih kakinya. Ayo. Dua. Wih, pinter. Dimotivasi. Jadi belajar sholat, belajar baca Quran, belajar ilmu agama, terus motivasi. Bisa. Kalau didiamin, seluruh anggota keluarga terbawa imbas dosa semua. Oke. Jadi harus semuanya ya Nek Wajib ya? hukumnya. Oke. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratus Sa'adah dari Hijabers Jatisari Community dari Semarang. Enggak. Galau nih Mah. Ada apa? Gini nih Mah, kami terutama saya datang di sini itu kan kepengen mencari berkah dengan tolabul ilmi bersama Mamah Dedeh. Terus kemudian tadi ketika kita mengantri untuk syuting itu kan lumayan agak lama ya Mah ya. Kita itu sempat emosi, sempat ya pokoknya kesal gitu karena menunggu panas dan lain sebagainya. Mengeluh lah ya. Iya, terus kemudian itu kira-kira apakah keberkahan itu akan jauh dari kita atau bahkan Allah akan melaknat? Cabut nikmatnya. Iya. Coba Sa'adah lihat dalam surat Luqman 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Kewajiban kita bekerja, berusaha, hasilnya hak prerogatif Allah. Jangan jauh Sa'adah. Anda lihat dalam surat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Siti Hajar lari ke sofa nyari air, gagal. Tidak tinggal diam dia, lari ke Marwah, gagal. 7 kali gagal, 7 kali bangkit, nggak dapat apa-apa, kosong dan lelah luar biasa. Tapi dia bersabar, tetap mohon sama Allah, diiringi dengan doa, usaha maksimal, sabar diiringi doa. Apa yang terjadi? Jauh di belakang, anaknya nangis disamperin, di bawah kaki anaknya ngerembes air. Kata Hajar, zumi, kumpul air. Jadi sumur jam-jam. Kenapa jam-jam tidak di tengah antara sofa dengan Marwah?
Allah ajarkan kepada kita manusia, kewajiban kita manusia bekerja, berusaha maksimal sesuai kemampuan, diiringi doa. Hasil usaha hak aku di sini. Kalau seandainya jam-jam di tengah antara sofa dengan marwah, manusia sombong, gue yang kerja loh, hasil gue. Sengaja oleh Allah, biar kalian nggak sombong. Ini ketentuan Allah. Tidak ada yang pengen nunggu lama siapapun, pasti. Tapi ini ketentuan Allah. Makanya belajar di Siti Hajar, sabar kita, sabar kita. Di sini subur jam-jam. Jauh, tidak di situ. Agar kita tahu kewajiban kita maksimal berusaha diiringi dengan hasil usaha ini. Alhamdulillah, akhirnya masuk juga kita di sini. Baru berapa jam kita nggak tahu apa-apa. Semua ditentukan oleh Allah. Kita sudah maksimal berusaha sedemikian rupa, kita tidak tahu rencana Allah. Jelas ada. Mudah-mudahan Anda bersabar. Ya. Apakah keberkahan datang? Insya Allah. Begitu masuk, alhamdulillah ya Allah. Lega ternyata. Dingin, yang tadi jengkel, kesel, hilang sekarang. Mudah-mudahan barokah tetap datang kepada kita. Asal kejengkelan jangan dipelihara. Tapi maafkan, ini nyata. Oke, Sada. Terima kasih Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jawa, jangan kemana-mana. Setelah ini kami kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di akhir segmen, Mama selalu memberikan tausiah, ya. Apa yang tadi di awal dikasih sampai yang akhir akan disimpulkan. Agar kita lebih mudah lagi memahami, mengerti, nanti pulang udah tahu nih apa yang tadi Mama kasih. Ya, tentang mencari rezeki yang berkah. Dan nanti Mama juga akan langsung menutupnya dengan doa. Begitu Mama, silakan Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, berkah itu tetap bertambah, bertambah, bertambah. Itulah yang dimaksud dengan keberkahan. Orang yang mendapatkan keberkahan, penambahan tidak putus, terus bersambung. Inilah yang dimaksud keberkahan. Ada keberkahan dunia sekaligus keberkahan akhirat. Apa yang menyebabkan kita barokah? Anda lihat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, maka aku buka pintu barokah dari langit, pintu barokah dari bumi. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, naudzubillah, adabku sangat pedih. Modalnya iman dan takwa. Kalau orang beriman dan bertakwa, pintu barokah dari langit diturunkan. Hujan. Gara-gara hujan, keberkahan di bumi tumbuh. Tumbuh-tumbuhan yang mati selama kemarau numbuh lagi. Umbi-umbian, sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan numbuh lagi. Rizqul lakum, kata Allah, rezeki buat kalian. Empang, kolam, sungai yang tadinya kering kerontang. Gara-gara keberkahan dari langit, tumbuh keberkahan di bumi. Ada air lagi dengan turun hujan dari langit, bumi jadi subur lagi. Ikan ada lagi, belut ada lagi, lele ada lagi. Inilah yang Allah janjikan. Bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, keberkahan dari langit datang sehingga bumi yang tadinya kering kerontang mendatangkan rezeki buat kalian dengan syarat fala taj'alu andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menyekutukan Allah ketika kalian menyembah kepadanya karena kamu tahu semuanya keberkahan datangnya dari Allah. Rezeki dari Allah sangat banyak. Wa in ta'uddu nimatallahi la tusuha. Innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, la tusuha, nggak bakalan kehitung. Tapi manusianya aja zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Biar tidak hilang keberkahan, hindarkan kezaliman, hindarkan kekufuran, tapi semakin iman mantap kepada Allah, semakin bersyukur, inilah yang mendatangkan keberkahan kepada kita, insya Allah. Amin. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin,
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami pun menjauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Begitu pula yang diperintahkan oleh Rasulmu, kami kerjakan. Yang dilarang oleh Rasulmu, kami menjauhinya, menghindarinya. Bahkan insya Allah kami tidak akan menyentuhnya ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur agar kami mendapatkan keberkahan. Kami yakin semua kebaikan datang darimu. Semua rezeki datang darimu. Maka engkau perintahkan agar kami manfaatkannya di jalan yang kau ridhoi. Kami jadikan kekayaan kami untuk banyak bersedekah. Kami jadikan umur kami untuk ibadah kepadamu ya Allah. Kami jadikan kesehatan kami untuk selalu makin dekat kepadamu ya Allah. Semua yang dalam diri kami, kami sadar semua milikmu ya Allah. Oleh karena itu kami pakai di jalan yang kau ridhoi ya Allah. Dan alhamdulillah kami merasakan keberkahan yang kau limpahkan sesuai dengan janjimu kepada kami semua. Ya Allah, engkau tidak pernah mengelak dari janjimu ya Allah. Lindungi kami, pelihara kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mamah Dede sampaikan pada hari ini tentang mencari rezeki yang berkah bisa kita pahami dan kita bisa tahu bagaimana caranya mendapatkan atau mencari rezeki yang berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menghargai dan mensyukuri apa yang kita miliki agar terdapat keberkahan di dalamnya. Terima kasih Mama atas tausiahnya. Udah datang, makasih ya. Iya, sama-sama. Insya Allah ada waktu datang lagi ya. Iya. Oke, dan Anda Bawi terima kasih buat musiknya. Dan juga buat jamaah rumah Mamah Dede yang ada di rumah. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Dan apabila Anda ingin berkunjung ya untuk bertamu ke rumah Mamah Dede, kami persilakan untuk Anda menghubungi informasi yang ada di bawah ini. Atau Anda juga bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_tv1. Ya, untuk datang berkunjung ke sini ini gratis, tidak dipungut bayaran sama sekali. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya dalam program Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.